Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Tri Oktaviani dengan NIM 225221121 dari program studi akuntansi syariah kelas 6D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi zakat yang diampu oleh Ibu Devi Narulitasari, Magister Science. Artikel yang saya review berjudul Zakat Non-State Welfare Provision and Redistribution in Times of Crisis, Evidence from the COVID-19 Pandemic, yang diterbitkan dalam jurnal Comparative Studies in International Development yang sudah terindeks kuartil 1. Nah, artikel ini ditulis oleh 3 peneliti, yaitu Max M. Killian, Umair Jaud, dan Vanessa van den Bukert. Nah, fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah keterbatasan program perlindungan sosial yang dijalankan oleh negara selama pandemi COVID-19. Banyak pemerintah di dunia berusaha memperluas program perlindungan sosial mereka, tetapi berbagai studi menunjukkan adanya pengecualian bagi kelompok rentan seperti pekerja informal dan migran. Selain itu, krisis keuangan yang dihadapi negara-negara berkembang membuat pemerintah sulit menyediakan bantuan yang memadai. Dalam konteks ini, sistem kesejahteraan sosial non-negara seperti zakat menjadi semakin relevan. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki potensi besar dalam redistribusi ekonomi dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana negara dan warga negara memanfaatkan zakat sebagai mekanisme kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19. Nah, dalam artikel ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian terkait peran zakat dalam sistem kesejahteraan sosial non-negara, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Salah satu gap utama adalah kurangnya studi yang secara eksplisit membahas peran zakat selama krisis global. Meskipun banyak penelitian tentang kesejahteraan sosial non-negara, hanya sedikit yang secara khusus membahas bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi dalam situasi darurat. Selain itu, terdapat kekurangan penelitian tentang interaksi antara zakat dan perlindungan sosial negara. Sebagian besar studi sebelumnya menyoroti peran organisasi keagamaan dalam kesejahteraan sosial, tetapi tidak cukup meneliti bagaimana zakat dapat bekerja bersama atau menggantikan perlindungan sosial negara selama krisis. Nah, dalam artikel ini menunjukkan bahwa beberapa negara mayoritas muslim secara aktif mendorong pembayaran zakat selama pandemi. Tetapi, penelitian tentang dampak dan efektivitas strategi ini masih sangat terbatas. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai peran zakat sebagai bentuk kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas zakat dalam menjangkau kelompok rentan yang tidak mendapatkan bantuan dari negara, serta menjelaskan bagaimana zakat melengkapi atau menggantikan perlindungan sosial negara dalam kondisi krisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara dan regresi logistik. Untuk populasi, penelitian ini mencakup masyarakat muslim di 3 negara, yaitu Pakistan, Mesir, dan juga Maroko. Sementara sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5.884 responden, di mana 2.648 diantaranya melaporkan membayar zakat dalam 12 bulan terakhir. Untuk teknik pengambilan sampel dilakukan melalui wawancara berbasis telepon dengan bantuan komputer atau dengan menggunakan metode Computer Assisted Telephone Interview atau CATI.
Untuk kriteria pemilihan sampel mencakup Muslim Sani dewasa yang memiliki penghasilan di atas ambang nisab zakat, serta mereka yang memiliki akses ke telepon seluler untuk diwawancarai. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara berbasis telepon serta analisis data sekunder dari laporan pemerintah dan organisasi sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat dan persepsi terhadap zakat sebagai bentuk perlindungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden tetap membayar zakat selama pandemi meskipun menghadapi kesulitan ekonomi. Sebagian besar masyarakat menganggap zakat lebih penting dibandingkan pajak dalam merespons krisis. Pembayaran zakat lebih sering dilakukan melalui jaringan pribadi dibandingkan melalui lembaga negara. Selain itu, individu berpenghasilan tinggi lebih mungkin membayar zakat, tetapi efek redistribusinya terbatas karena kecenderungan pemberian berbasis hubungan sosial. Untuk kelebihan dalam penelitian ini adalah penggunaan data empiris yang kuat berbasis survei atau wawancara yang memberikan wawasan dalam mengenai peran zakat dalam sistem kesejahteraan sosial. Selain itu, menggunakan teknik analisis regresi logistik yang meningkatkan validitas hasil penelitian. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bagaimana sistem kesejahteraan sosial non-negara dapat berfungsi dalam situasi yang krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, ada beberapa kekurangan dalam penelitian ini, seperti halnya penelitian ini tidak begitu mengeksplorasi bagaimana regulasi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas distribusi zakat, serta terdapat potensi bias dalam respons survei terkait dengan kecenderungan sosial untuk melaporkan pembayaran zakat yang lebih tinggi dari kenyataannya. Kesimpulan yang dapat diambil, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan non-negara selama pandemi COVID-19. Studi ini menyoroti bahwa zakat memiliki potensi besar dalam redistribusi ekonomi, terutama di negara-negara dengan sistem perlindungan sosial yang lemah. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana zakat dapat diintegrasikan secara lebih efektif dengan kebijakan perlindungan sosial negara. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.